Nah setelah ditegur kedua kalinya, laki-laki ini jawab kayak gini. Pehe kuluku kata gitu. Suara itu terdengar pelan Wak, tapi jelas sekali. Nah sayangnya nggak ada satupun dari antara mereka berdua ini yang tahu itu bahasa itu apa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Jumat ini seperti biasa aku datang lagi dengan nemani kalian untuk membawakan satu kisah horor Wawa yang berkaitan sama jenazah Wak. Kisah yang satu ini tuh bukan cuma menegangkan saja, tapi juga ngasih pelajaran besar soal keikhlasan, keyakinan, dan juga tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala nunjukin kuasanya lewat jalan yang kadang nggak masuk di akal Wak. Dan menariknya lagi, kisah ini tuh adalah pengalaman dari seorang supir ambulans lagi Wak. Dan kali ini udah 3 kali ya kita nih ceritain kisah dari sopir ambulans setelah Bang Alex sama Ibu ambulans nih ya. Tapi Wak, meskipun profesinya itu mirip, kisah kali ini tuh berbeda total dan tentunya nggak kalah menegangkan dari KHW-KHW ambulans sebelumnya. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Robi dari Kalimantan. Halo Bang Robi. Nah jadi pengalaman horor yang dialami sama Robi ini terjadi waktu dia membantuin temannya nyupir mobil ambulans. Jadi ceritanya Robi ini berprofesi sebagai driver taksi online Wak, di sebuah kota yang ada di Kalimantan Selatan. Nah pada suatu hari Robi ini dihubungi sama kawannya yang bekerja sebagai sopir ambulan itu. Namanya Haris. Di situ Haris nanya, Bang Robi, kok lagi sibuk nggak Bang? Siang ini bisa nemenin aku ngantar jenazah ke kota ini yang ada di Kalimantan Tengah nggak? Fee-nya sekian Bang. Kalau bisa tolong aku ya, soalnya aku nggak begitu paham daerah sana. Kok jauh kali Wak, kata Robi. Jauh kali. Tapi ya udahlah sinilah biar aku antarin, kebetulan juga aku lagi sepi penumpang katanya. Oke Bang, kalau gitu abis ini aku jemput Abang di rumahmu ya, kata kayak gitu. Oke siap, aku tunggu, kata Robi. Dah lah tuh. Setelah menutup telepon, Robi pun baliklah ke rumah untuk naruh mobilnya dan sekalian nungguin Haris. Gak lama kemudian Haris datang dan langsung mengajak Robi ke bandara dulu Wak, untuk jemput jenazah. Robi nanya, oh ini kita jemput jenazah ya Wak ya, kata gitu. Iya nganterin ke sini gitu kan. Emang jenazah ini meninggalnya kenapa? Kok bisa jauh kali sampai naik pesawat gitu? Nggak tahu aku Bang, aku cuma ditugasin jemput aja. Habis itu ngantar ke rumahnya keluarga. Tapi setauku jenazahnya laki-laki. Terus rumahnya itulah di kota X itu, kata si Haris. Nah karena nggak mendapatkan jawaban yang pasti Wak, Robi pun ngobrol lagi lah ini sama si Haris. Sampai akhirnya mereka tibalah itu di bandara. Pas sudah nyampe di sana, tiba-tiba Haris dapat kabar kalau pesawatnya tuh delay dan nggak tahu nih kapan bakal ngedarat di sana. Nah dengar kabar itu Robi udah agak mulai cemas Wak. Kenapa? Gara-gara dia takut kemalaman. Karena dari bandara Kalsel menuju ke kota X itu Wak, butuh waktu kurang lebih 10 jam. Dan selain jaraknya jauh, Robi ini juga parno kali karena sebelumnya dia belum pernah ngantar jenazah ke sana. Melihat kekhawatiran temannya, si Haris ngomong lagi, udah Bang, dah aku tahu mikir yang aneh-aneh, kan udah nggak usah mikir kemana-mana, udah mending sekarang kita istirahat dulu aja selagi ada waktu gitu. Oh ya udahlah ayo, kata si Robi. Mereka pun beristirahat lah Wak di dekat bandara selama beberapa jam. Sampai akhirnya di jam 5 sore mereka dapat kabar kalau jenazah sudah tiba di bandara. Robi sama Haris pun langsung lah jemput jenazah, diurus pengurusan serah terima, OTW lah ini ke kota tujuan. Di sepanjang perjalanan Wak, semua berjalan normal dan gak ada keanehan apapun. Tapi ketika memasuki daerah Binuang namanya, mereka memutuskan untuk singgah bentar di masjid. Mau sholat maghrib nih Wak, ada maghrib di sana. Selesai sholat, mereka ngabarin lah keluarganya jenazah yang udah nunggu kedatangan mereka gitu kan. Bapak, Ibu, kami udah nyampe daerah Binuang nih. Kemungkinan 7 jam lagi Pak baru sampai di sana, kata mereka. Nah setelah itu Haris sama si Robi ini pun balik lagi lah itu kan, melanjutkan perjalanan ke sana supaya cepat nyampe tuh ya kan. Menjelang jam 11 malam mereka kecapean Wak. Terus memutuskan untuk berhenti di masjid terdekat untuk sholat isya sekaligus juga istirahat. Nah di saat lagi istirahat itulah mereka ngalamin kejadian aneh yang ternyata menjadi pembuka dari semua teror mistis yang mereka alami malam itu. Nah jadi Wak, setelah selesai sholat isya dan dirasa cukup istirahat, Haris sama Robi berjalanlah ini ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum sampai di mobil mereka, ada seorang laki-laki asing pakai baju putih dan celana hitam lagi duduk di atas kap ambulans kami. Melihat itu bukan tempat yang seharusnya, si Haris bilang, Bang permisi Bang, tolong turun ya, kami mau jalan soalnya di dalam ada jenazah Bang, gitu kata si Haris. Dengar itu laki-laki itu cuma diam Wak, diam ditengoknya mereka berdua kan dan tidak mempedulikan omongan si Haris gitu. Nah ngerasa diabaikan, gantian Robi yang negur tapi suaranya udah agak keras. Bang kalau mau istirahat jangan di sini Bang, jangan didudukin kayak gini juga ke mobil kami, itu loh duduk aja di masjid, bisa baringan juga kok di sana.